Lahan pekarangan pun bisa dioptimalkan jaga ketahanan pangan. Dinas Pertanian dan Pangan atau Diperpa Kabupaten Badung, Senin 20 Mei 2024, menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK pemanfaatan lahan pekarangan bagi tim penggerak PKK. Acara yang berlangsung di Hotel Truntum Kuta tersebut dihadiri Kepala Diperpa Wayan Wijana, Kabid Pangan dan Penyuluhan Diperpa Gede Sudarta, dua narasumber dari Balai Penerangan Standar Instrumen Pertanian atau BPSIP, serta puluhan peserta yang merupakan anggota TPPKK Kabupaten Badung. Ditanya usai membuka BIMTEK tersebut, Kepala Diperpa Badung Wayan Wijana menyatakan pihaknya melaksanakan kegiatan BIMTEK pemanfaatan lahan pekarangan bersama ibu-ibu tim penggerak PKK Kabupaten Badung. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan berbagai potensi sektor pertanian yang ada. Salah satunya kita ingin memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif dan mengajak ibu-ibu TPPKK untuk bisa memanfaatkan lahan pekarangan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Ya, hari ini kami melaksanakan kegiatan BIMTEK pemanfaatan lahan pekarangan bersama dengan ibu-ibu tim penggerak PKK Kabupaten Badung. BIMTEK ini dilaksanakan dalam rangka untuk memanfaatkan berbagai potensi di sektor pertanian yang ada. Salah satunya adalah kita ingin memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif. Kita juga ingin mengajak ibu-ibu tim penggerak PKK untuk bisa memanfaatkan lahan pekarangan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan ini. Di samping bisa dimanfaatkan untuk menghias rumah, tentu ada sisi-sisi lain yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga ketahanan pangan minimal untuk memenuhi kebutuhan dapur sendiri. Sekarang sudah banyak teknologi pertanian dengan memanfaatkan polybag dan teknik budidaya lain yang tak membutuhkan lahan terlalu besar. Nah, salah satu upaya yang kita lakukan adalah melalui kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan ini. Lahan pekarangan di samping kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang bersifat bagaimana kita bisa menghias rumah kita dengan baik. Tentu ada sisi-sisi lain yang bisa kita manfaatkan untuk menjaga ketahanan pangan di rumah tangga, minimal untuk memenuhi kebutuhan dapur kita sendiri. Nah, di lahan pekarangan sekarang sudah banyak sekali ada teknologi pertanian dengan memanfaatkan teknologi menggunakan polybag, kemudian juga dengan menggunakan teknik budidaya yang lain yang tidak membutuhkan lahan terlalu besar. Di samping pemanfaatan lahan pekarangan, kita juga punya program Matanabe yaitu masyarakat tanam cabai. Ini sebagai salah satu upaya kita bagaimana melibatkan masyarakat untuk menanam cabai dalam mengantisipasi ketika terjadi gejolak harga. Ini juga salah satu langkah kita membantu masyarakat agar tidak mengeluarkan uang terlalu besar untuk kebutuhan pangan. Apabila kita punya tanaman cabai, terong, sayur mayur di halaman, tentu ini sangat bermanfaat dalam menjaga ketahanan pangan di rumah tangga masing-masing. Nah, di samping pemanfaatan lahan pekarangan, kita juga punya program Matanabe, yaitu masyarakat tanam cabai. Nah, ini adalah sebagai salah satu upaya kita bagaimana melibatkan masyarakat untuk menanam cabai, terutama untuk mengantisipasi ketika terjadi gejolak harga cabai. Ya, nah ini juga salah satu langkah kita membantu masyarakat agar tidak mengeluarkan uang yang terlalu besar untuk kebutuhan pangan. Nah, apabila kita punya tanaman cabai di pekarangan rumah masing-masing, punya tanaman terong, punya sayur mayur, nah tentu ini akan sangat bermanfaat dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan di rumah tangga masing-masing. Ditanya kendala yang dialami dalam pemanfaatan lahan pekarangan, Wayan Wijana menyatakan selama ini masyarakat terobsesi memanfaatkan pekarangan hanya untuk hal-hal yang bersifat hiasan, seperti menanam tanaman hias, kemudian menanam bonsai, dan sebagainya. Sebetulnya ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan. Di samping tanaman hias tadi, juga bisa kita padukan dengan tanaman lain yang produktif yang tentu saja sangat bermanfaat bagi kesejahteraan untuk rumah tangga masing-masing.
Ya memang selama ini masyarakat memang terobsesi untuk mindsetnya adalah lahan pekarangan itu hanya untuk hal-hal yang bersifat hiasan ya, hiasan, menanam tanaman hias, kemudian menanam bonsai dan sebagainya. Nah, tetapi sebetulnya ada hal-hal yang kita bisa manfaatkan di samping tanaman hias tadi juga kita bisa padukan dengan tanaman lain yang produktif yang tentu saja juga akan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan di rumah tangga masing-masing. Ditanya soal target real yang ingin dicapai dari BIMTEK ini, Wijana berharap setelah BIMTEK, ibu-ibu PKK akan termotivasi. Pihaknya juga punya program P2L yakni pemanfaatan pekarangan lestari. Ibu-ibu PKK bisa menerapkan hasil BIMTEK ini di rumah masing-masing, kemudian bisa menyebarluaskan kepada keluarga-keluarga yang lain. Ya, tentu kami berharap setelah BIMTEK ini, ya ibu-ibu PKK ini akan termotivasi. Ya, kita punya program P2L. Nah, tentu nanti ibu-ibu PKK ini juga kita akan libatkan untuk bisa melaksanakan program P2L, pemanfaatan pekarangan lestari. Jadi kita berharap nanti ibu-ibu ini bisa menerapkan di rumah masing-masing, kemudian juga nanti bisa menyebarluaskan kepada keluarga-keluarga yang lain. Dari Hotel Teruntum Kuta, reporter Nyoman Sarmawa bersama juru kamera Komang Yoga Wusnala melaporkan.